Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat adalah masih dalam seri bagaimana melawan iblis, bagaimana mengalahkan iblis dengan cara tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dalam beberapa video ini saudara, kita terus akan belajar bagaimana memerangi iblis untuk kita berkemenangan. Iblis dikalahkan karena Allah bersama dengan kita. Tetapi saudara, yang sering kali menjadi masalah dalam peperangan umat-umat Tuhan terhadap iblis adalah karena umat-umat Tuhan memberi kesempatan kepada iblis sehingga iblis leluasa bekerja. Iblis tidak bisa dikalahkan bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil daripada kuasa iblis, karena firman Allah telah menegaskan bahwa kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun, lebih besar dari kuasa iblis. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan masih memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja, untuk merusak, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, kalau kita mau iblis dikalahkan dan dia tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah jangan beri kesempatan kepada iblis supaya dia tidak punya celah, tidak punya pintu, tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya iblis tidak punya kesempatan dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Karena mungkin kalau selama ini saudara bingung, saudara stres, dan saudara heran kenapa iblis selalu mengganggu, merusak kehidupan saudara. Mungkin masalahnya adalah karena saudara masih memberi kesempatan kepada iblis bekerja dalam hidup saudara. Dan mungkin hari ini saudara bertanya, bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Saya telah memberi kesempatan kepada iblis. Di mananya saya telah memberi kesempatan? Nah, di sanalah saya rindu kita belajar saudara. Tindakan-tindakan apa yang merupakan bagian dari memberi kesempatan kepada iblis? Atau kita akan belajar bagaimana supaya iblis tidak punya kesempatan untuk merusak kehidupan kita. Dan adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita akan renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Efesus pasal 4 mulai ayat 17 sampai ayat 32. Saya akan kembali membacakan teks firman Tuhan ini saudara.
Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, karena saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah di mana Paulus mengajar jemaat Efesus melalui suratnya ini. Dan inti dari pengajaran Paulus ini adalah ada di ayat 27, di mana di sana ditegaskan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi saudara, di video-video sebelumnya telah ditegaskan bahwa iblis adalah musuh kita. Firman Allah menegaskan bahwa berjaga-jagalah, karena lawan kita, iblis, akan terus bekerja. Bahkan dia tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir, waktunya makin sempit. Itu sebabnya dia akan terus bekerja untuk menyesatkan, untuk membelenggu, untuk mengikat, membinasakan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita harus lawan iblis. Kita harus berperang melawan iblis, dan kita harus menang melawan iblis. Dan melalui beberapa seri video yang kita akan belajar terus tentang bagaimana menang melawan iblis saudara, saya sangat berharap setiap pendengar renungan malam ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, yang mengalahkan kuasa kegelapan, yang mengalahkan setan, yang memerangi setan, yang hidupnya bebas dari pengaruh-pengaruh
kuasa kegelapan. Dan di dalam seri video ini, saudara, kita akan belajar lagi bagaimana mengalahkan iblis, di mana intinya ditegaskan di sini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi bagaimana supaya kita berkemenangan, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan setan, mengalahkan iblis, yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang menjadi masalahnya adalah bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil dari kuasa iblis sehingga kita seringkali dikalahkan, sehingga kita seringkali akhirnya mengalami pengaruh kuasa kegelapan, menderita, tersiksa oleh karena pengaruh-pengaruh kuasa setan. Setan menimbulkan masalah, setan menimbulkan persoalan, setan menimbulkan kehancuran di tengah keluarga kita, setan menimbulkan kesusahan, penderitaan dalam hidup kita. Dia bisa bekerja dan mengerjakan penderitaan itu karena dia diberi kesempatan. Karena sebenarnya kuasa yang ada pada kita lebih besar dari kuasa setan. Jadi seharusnya setan yang takut melihat kita, setan yang harusnya lari dari kita, karena firman Allah berkata, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Kenapa dia bisa lari? Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Kuasa apapun yang dia miliki, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar. Tapi kalau demikian, kenapa seringkali ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang merasa bahwa hidupnya diganggu kuasa kegelapan, dia menderita karena kuasa kegelapan, dia tidak tenang karena kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin dikarenakan dia memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidupnya. Saudara, kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan, perdukunan dan sebagainya, mitos-mitos dan sebagainya, itu sudah menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk mengganggu, untuk mempengaruhi, untuk mengacaukan. Ketika ada seseorang yang hidup dalam dosa, itu sudah menjadi kesempatan kepada iblis untuk bekerja di sana dalam hidup orang tersebut. Nah, di dalam video ini kita akan belajar terus prinsip-prinsip apa lagi. Kita harus belajar supaya kita berkemenangan melawan iblis. Dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang bagaimana yang memberi kesempatan kepada iblis, atau dengan cara apa kita menutup kesempatan kepada iblis? Nah, saudara, kita melihat di ayat 17 sampai ayat 26. Ini berbicara tentang bagaimana meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu terlihat dari ayat 22 sampai ayat 23, di mana di sana dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi bagaimana caranya kita menutup kesempatan kepada iblis? Yaitu dengan cara menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi sebenarnya iblis itu tidak perlu ditengking-tengking sebenarnya. Karena kalau kita tengking dengan suara keras, sekeras apapun, kita tengking rame-rame sekalipun, kalau kita tetap mengenakan manusia lama, kalau kita tetap hidup dalam manusia lama, maka sebenarnya kita mengundang iblis. Satu sisi kita tengking-tengking dia dengan suara kita, dengan bentakan-bentakan kita, tetapi di sisi lain kita beri kesempatan kepada dia dan welcome terhadap dia. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya kita menutup kesempatan itu, di mana firman Allah berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya? Tanggalkan manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia berdosa, hidup dalam keberdosaan, sifat dosa, karakter dosa. Di ayat 17 di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Salah satu kehidupan manusia lama itu adalah pikiran
pikiran yang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran-pikiran yang tidak benar, cara berpikir yang tidak benar. Jadi manusia lama itu salah satu bagiannya adalah cara berpikir. Ketika cara berpikir kita masih tidak benar, bukan cara berpikir berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu sebenarnya kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Karena pikiran-pikiran itulah yang akan membuahi tindakan. Kalau yang kita pikirkan adalah dosa, dan dosa, maka itu akan melahirkan tindakan dosa. Saudara, kalau ada misalnya contoh, kalau ada orang yang berkata, adakah hamba Tuhan atau anak Tuhan yang berkata bahwa contohnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya, kemudian dia berkata, saya dijebak dan sebagainya. Jangan percaya, saudara. Jangan percaya. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kebenaran, yang memelihara pikiran-pikirannya benar, gak gampang digoda bagaimanapun, tidak gampang. Ingat Yusuf? Tidak gampang dijatuhkan dalam dosa, tidak gampang jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya. Jadi bagaimana sehingga banyak misalnya pendeta, hamba Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Yakinlah bahwa memang selama ini dia sudah memelihara pikiran-pikiran yang tidak benar. Sehingga ketika dia pelihara pikiran-pikiran yang tidak benar, ketika ada godaan langsung jadi. Karena pikiran-pikiran yang tidak benar tadi melahirkan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, itu sebabnya saudara, yang pertama bagaimana kita keluar dari manusia lama kita, baharui pikiran sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana supaya pikiran-pikiran kita bisa dibaharui? Isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan channel ini dibuat untuk saudara. Renungan malam. Jadi malam setelah sepanjang hari saudara melakukan kegiatan saudara, sebelum saudara beristirahat, saudara isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Saudara cuci otak saudara yang selama ini tidak benar dengan firman Tuhan. Lalu kemudian pagi-pagi saya juga buat renungan penyejuk jiwa sebagai renungan di pagi hari sebelum saudara bekerja. Jadi sebelum saudara bekerja, dengarkan lagi dulu firman Tuhan, isi otak saudara dengan firman Tuhan. Maka kalau otak saudara diisi dengan firman Tuhan, dan akhirnya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu menguasai dan memenuhi pikiran saudara, yakinlah tindakan-tindakan saudara juga akan menjadi tindakan-tindakan yang berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jadi sebenarnya metode cuci otak itu baik, saudara. Kalau otak kita dicuci, kalau prinsip-prinsip kehidupan lama, cara berpikir lama itu dicuci dengan firman Tuhan, dan akhirnya otak kita diisi dan dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa ayat 18, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama apa? Manusia yang tidak mempedulikan Tuhan. Manusia yang jauh dari Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu yang harus diubah, saudara. Itu yang harus dibaharui. Artinya apa? Untuk hidup dalam manusia baru dan meninggalkan manusia lama, supaya tidak ada kesempatan bagi iblis, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah manusia baru. Manusia lama, manusia yang tidak peduli Tuhan, dan sehingga banyak sekali kesempatan bagi iblis. Di video sebelumnya, saudara, saya sudah menegaskan bahwa bagaimana supaya iblis lari, mendekatlah kepada Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Karena ketika saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada saudara. Yang iblis takuti hanya Tuhan. Sekali lagi, yang iblis takuti hanyalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan dekat dengan kita, karena ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, Dia pun akan mendekatkan diri dengan kita. Dan ketika kita intim dan dekat dengan Tuhan, iblis lari, saudara. Otomatis tidak perlu ditengking-tengking, iblis lari. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Tapi bagaimana Tuhan hadir?
menguasai hidup kita kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya KTP Kristen, saudara, tapi kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengar, saudara, tanpa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara adalah mangsa bagi setan. Saudara adalah target yang empuk bagi setan. Kalau saudara tidak memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Jadi tanggalkan manusia lama, manusia yang tidak peduli persekutuan dengan Tuhan. Kenakan manusia baru, yaitu manusia yang rindu, yang haus bersekutu dengan Tuhan. Lalu kemudian juga saudara, manusia baru itu dikatakan di ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu juga berbicara tentang hidup kudus. Dikatakan di sini supaya kamu hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Karena ketika kita kudus, Allah lah yang hadir. Karena Allah itu kudus, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Tapi ketika kita hidup dalam dosa, maka itu menjadi tempat yang nyaman bagi setan. Setanlah yang hadir. Sedangkan kalau kita hidup dalam dosa, Allah itu akan menjauh. Karena dia tidak bisa hidup, karena dia tidak bisa ada dalam tempat yang tidak kudus. Jadi, bagaimana kita hidup dalam hidup yang baru? Hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana cara kita hidup dalam kekudusan? Ayat 25 di sana ditegaskan. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah seorang kepada yang lain dengan perkataan yang benar. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Lalu kemudian ayat 28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saudara, supaya kita hidup kudus, maka kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Buang perkataan dosa, perkataan dusta. Dan bukan hanya perkataan-perkataan, dikatakan juga supaya kita mengubah perbuatan-perbuatan kita. Kalau dulu mencuri, jangan mencuri lagi, kata firman Tuhan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ubah itu. Kalau ada tindakan-tindakan yang benar, tinggalkan itu. Dan hiduplah dalam tindakan dan perbuatan yang baru. Hiduplah dalam perkataan-perkataan yang baru. Begitulah caranya kita hidup dalam kehidupan yang baru, saudara. Begitulah caranya kita menanggalkan manusia lama kita dengan menjaga pikiran-pikiran kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perkataan kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perbuatan-perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, dan dengan menjaga persekutuan kita dekat dan intim selalu dengan Tuhan. Begitulah cara kita untuk menghambat dan menghalangi kesempatan, menutup kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita hidup benar, hidup kudus, berbuat benar, bertindak benar, berpikir benar, tidak ada kesempatan bagi iblis. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak ada kesempatan bagi iblis, malah dia akan lari dari kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, hal kedua caranya kita menutup kesempatan kepada iblis ada di ayat 30, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tahukah saudara bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup saudara, Roh Kudus ada dalam hati saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saya mau menegaskan terlebih dahulu, saya mau tanya kepada saudara terlebih dahulu adalah, apakah saudara sudah selamat? Atau lebih jauh lagi, apakah kalau hari ini, mohon maaf kalau misalnya saya berkata, kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan, kalau hari ini saudara menghembuskan nafas saudara yang terakhir, apakah saudara pasti masuk surga? Atau apakah nama saudara hari ini sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Pastikan saudara, saya selalu mendidik jemaat-jemaat yang saya pimpin supaya memiliki kepastian keselamatan. Karena
Kalau mereka meraih apapun, mereka mencapai apapun, mereka mendapatkan apapun, mereka sesukses apapun, seberhasil apapun, kalau mereka tidak memiliki kepastian keselamatan, maka tidak ada gunanya semuanya itu. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan. Hanya Yesus jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Dan bagaimana supaya kita memiliki kepastian keselamatan, sorga menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, untuk menguduskan, menyucikan kita. Dan kita percaya bahwa dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita yang telah rela berkorban mati menggantikan kita. Pastikan saat ini saudara benar-benar sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat kehidupan saudara. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka dikatakan ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Roh Kudus telah memeteraikan. Sudah tahu memeteraikan? Meterai itu adalah pengesah. Dengan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi sah anaknya Tuhan. Kita menjadi sah orang yang sudah diselamatkan. Kita menjadi sah orang yang sudah ditebus. Kita menjadi sah sebagai anak-anak Tuhan. Dan meterai itulah yang mensahkan kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Roh Kudus dalam diri kita, itulah meterai yang telah mengesahkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dikatakan di sini, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, menjadi materai pengesah kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau dia tinggal dalam hidup kita, jangan dukakan dia, supaya dia tinggal dalam hidup kita, supaya dia berkuasa dalam hidup kita. Karena kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka kuasa Roh Allah dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Itu sebabnya kalau Roh Allah ada dalam diri kita, iblis akan lari, iblis akan meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, iblis sebenarnya tidak perlu diusir, saudara. Dia akan lari tanpa diusir kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kalau kuasa Roh Allah memenuhi kehidupan kita, iblis akan lari. Nah, yang menjadi masalahnya adalah seringkali umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah, malah dia hidup mendukakan Roh Allah. Kalau Roh Allah dalam diri kita didukakan, maka kita sedang menghambat dia bekerja, menghambat dia berkarya dengan leluasa dalam hidup kita. Itu sebabnya kuasanya seringkali tidak nyata dalam hidup kita. Bukan karena dia tidak berkuasa. Kita yang menghambat dia berkuasa dalam hidup kita karena kita mendukakan dia. Mungkin sudah bertanya, bagaimana saya mendukakan Roh Kudus? Kalau kita lihat semuanya mulai ayat 17 sampai ayat 32 ini, saudara, itu berbicara tentang dosa. Tinggalkan dosa, hiduplah berubah. Artinya yang mendukakan Roh Kudus itu adalah kehidupan dalam dosa. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau seorang anak Tuhan, seorang orang Kristen, dia hidup dalam dosa, dia sedang mendukakan Roh Kudus. Kalau dia mendukakan Roh Kudus, dia sedang menghambat, menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Itu sebabnya tidak heran kalau kehidupannya kemudian berantakan karena peran Roh Kudus menjadi kecil, tapi peran iblis menjadi besar. Itu sebabnya, saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, hiduplah dalam kebenaran, jauhkan hidup dalam dosa, supaya ketika saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup saudara. Saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup saudara. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup kita, maka kuasa iblis akan jauh dari kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya, saudara,
begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidupnya. Malah ada begitu banyak juga pribadi-pribadi atau oknum-oknum dalam organisasi gereja tertentu yang malah alergi berbicara tentang Roh Kudus. Malah itu dijadikan bahan ejekan. Menyedihkan sekali. Kenapa? Karena itulah yang ditaruh Tuhan untuk menolong dia. Tapi itulah yang menjadi bahan ejekan. Itulah yang menjadi bahan guyonan dia buat. Adakah seperti itu, pendeta? Begitu banyak yang aku dengar. Saudara, pada saat saya memulai perintisan di desa yang hari ini saya mengembalakan, saudara, salah satu julukan yang dibilang kepada saya adalah pendeta sesat. Kenapa? Karena mengajarkan haleluya, mengajarkan Roh Kudus, mengajarkan bagaimana berbahasa roh dengan benar, mengajarkan apa fungsi karunia-karunia roh dan sebagainya. Jadi itu malah dianggap sesat. Bayangkan saudara, bagaimana mereka melawan iblis kalau roh Allah yang ada dalam diri mereka, mereka dukakan. Untung kalau sudah ada dalam diri mereka, jangan-jangan mereka punya predikat sebagai orang Kristen, tapi mereka belum pernah memiliki kepastian keselamatan dalam hidup mereka. Kalau mereka sudah memiliki kepastian keselamatan, berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri mereka. Tapi Roh Kudus pun sudah ada dalam diri mereka, kalau mereka menghalangi kuasanya nyata dalam hidup mereka, mereka tidak akan mengalami kekuatan kuasanya. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan, yaitu percayalah bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Bagaimana supaya kita berkemenangan terhadap setan, terhadap kuasa setan? Kuasa Roh Kudus dalam diri saudara itu lebih berkuasa dari segala kuasa setan. Jadi bebaskanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalahkan segala kuasa setan. Jangan dukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan dosa saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan pikiran-pikiran saudara yang tidak benar. Karena kalau saudara mendukakan Roh Kudus dengan semuanya itu, maka saudara sedang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus terhalang bekerja dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan mengalami perkara besar, kuasa Allah yang besar nyata dalam hidup saudara, dan setan dikalahkan. Jadi yang kedua saudara, bagaimana kita menutup peran iblis, menutup pintu kesempatan bagi iblis? Hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Hiduplah dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup saudara dikuasai Roh Kudus, yakinlah bahwa iblis tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghancurkan hidup saudara. Karena kuasa ilahi itu melingkupi kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus Allah itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita supaya jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis. Bagaimana kita menutup pintu kesempatan kepada iblis. Itu ada di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketiga yang ditegaskan di sini saudara, supaya umat-umat Tuhan jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam dendam, jangan hidup dalam kepahitan. Segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, buang itu, kata firman Tuhan. Karena ketika kita marah, itu jadi pintu bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita, masuk untuk mempengaruhi, mengganggu hidup kita, merusak hidup kita. Ketika kita akar pahit, dendam, benci, itu semua menjadi pintu kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya bebaskanlah pengampunan supaya saudara jangan makin menderita, iblis makin merusak hidup saudara. Saudara, seringkali kalau saya mengajarkan tentang hidup dalam pengampunan, hidup mengampuni orang yang menyakiti kita, seringkali ada protes saudara.
Dan dalam protes tersebut mereka berkata, wah enak kali dia kalau aku ampuni dia. Kenapa? Karena dia berkata dia sudah sangat menyakiti hatiku, dan kalau aku ampuni dia enak kali hidupnya. Dengar saudara, kalau saudara mengampuni, saudara yang enak. Karena ketika saudara mengampuni, maka Roh Kudus makin leluasa bekerja dalam hidup saudara, kuasanya makin nyata dalam hidup saudara. Ketika saudara makin akar pahit, maka kuasa Tuhan akan semakin terhalang bekerja dalam hidup saudara. Ketika saudara makin benci, makin dendam, maka peran Tuhan akan semakin kecil dalam hidup saudara. Itu sebabnya bebaskan pengampunan. Kalau saudara hidup dalam akar pahit, dalam kemarahan, yang menderita saudara sendiri, yang sakit saudara sendiri, yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara sendiri, yang membuat akhirnya penderitaan-penderitaan terjadi dalam hidup saudara, saudara sendiri. Satu kali ada sebagai gambaran saudara, satu kali ada seekor ular menjalar ke ladang penduduk, ladang masyarakat, dan di ladang tersebut ada pondok di sana, dan kemudian ada berbagai peralatan terletak di pondok tersebut. Dan petani ini sering juga mengerjakan bahan kerajinan, sehingga dia punya gergaji dan alat-alat pertukangan di pondok itu. Nah, ketika ular ini masuk, kebetulan ular ini melewati gergaji, dan ketika ular ini melewati gergaji, akhirnya gergaji ini, mata gergaji yang tajam ini masuk ke dalam tubuh ular ini. Dan ketika gergaji itu melukai ular ini, saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Saudara bisa bayangkan kalau ular melilit gergaji yang matanya tajam itu, apa yang terjadi? Akhirnya makin banyak luka. Di setiap lilitan kena mata gergaji dan luka semua di setiap lilitan. Makin dia merasa sakit, ular makin marah, dan ketika dia makin marah, dia makin cengkram itu gergaji, dan makin dia cengkram, makin masuk mata gergaji ke dalam tubuhnya, dan makin masuk itu makin marah lagi, dia makin cengkram, makin marah, makin cengkram, dan akhirnya apa yang terjadi? Tubuhnya hampir putus. Bayangkan saudara, itulah yang terjadi ketika kita memelihara kemarahan. Yang terjadi makin kita marah, makin kita dendam, maka hidup kita makin hancur, bukannya makin baik. Paling kalau saudara hidup dalam kemarahan, dendam, bahkan kalau saudara bisa menyakiti orang yang menyakiti saudara, paling saudara merasa puas. Tetapi kepuasan saudara itu hanya akan sebentar, karena iblis makin leluasa bekerja dalam hidup saudara dan akan menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya kalau saudara mau berkemenangan kepada melawan iblis, saudara harus hidup dalam pengampunan. Paling bebas iblis bekerja adalah dalam dendam, dalam akar pahit, dalam kebencian. Kenapa begitu banyak korban dari dendam? Karena di situ setan paling bebas bekerja. Makin orang akar pahit, makin benci, di situ setan makin leluasa untuk bekerja. Itu sebabnya buanglah dendam, buanglah akar pahit. Kalau ada selama ini saudara punya musuh, saudara punya dendam terhadap seseorang, ampunilah dia. Bila memungkinkan, datangilah dia, dan kemudian adakan rekonsiliasi, adakan perdamaian dengan dia. Kalau tidak, saudara sendiri yang akan dirugikan. Lepaskan pengampunan, siapapun itu. Mungkin saudara merasa terlalu sakit. Saya pernah disakiti, begitu sakitnya. Saya dendam, saya marah. Dengar saudara, saudara yang akan dirugikan. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Adakah hari ini saudara sedang membenci, saudara sedang dendam sama seseorang? Lepaskan pengampunan saudara. Saya berdoa saudara dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa supaya saudara dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. Karena ketika saudara mengampuni, saudara malah makin bebas. Hati saudara akan penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Tidak ada kebencian di sana, dan dengan demikian Roh Kudus makin bebas bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan perkara-perkara besar, dan iblis dikalahkan. Puji Tuhan saudara. Kembali saat ini kita masih ada dalam seri bagaimana melawan, memerangi, dan mengalahkan iblis. Kita sampai dalam seri yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada setan. Bagaimana caranya supaya
setan tidak punya kesempatan, maka tanggalkanlah manusia lama dan hiduplah dalam manusia baru. Baharui pikiran saudara, baharui tindakan saudara, baharui perbuatan, karakter dan sikap saudara. Kemudian yang kedua, jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menolong saudara, Roh Kuduslah yang berperan dalam hidup saudara, menguasai hidup saudara, yang akan mengalahkan setan. Kemudian yang ketiga, jangan hidup dalam kepahitan, dendam, marah, tetapi lepaskanlah pengampunan, karena orang yang dendam makin bebas iblis bekerja menghancurkan hidupnya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita kembali belajar bagaimana iblis dikalahkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Ajar mereka untuk berkemenangan. Tolong mereka untuk berkemenangan melawan setan. Di mana di dalam video ini kami sudah belajar kembali. Untuk kami berkemenangan melawan setan, maka kami tidak boleh beri kesempatan kepada setan. Bagaimana kami menutup pintu kesempatan kepada setan? Dengan cara kami menanggalkan manusia lama, hidup dalam manusia baru. Bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami tidak akan mendukakan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Dan bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami akan bebaskan pengampunan. Kami tidak akan mau hidup dalam akar pahit. Berkati dan tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini untuk menutup kesempatan kepada setan. Tapi biarlah hanya kepadamu kami berserah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu.
Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka.
mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan,
tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak
presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.